Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Sahra, kenalin nama aku Fani Elisa Rizkyani. Di sini kita bakal ngadain Al-Sahra yang kedua nih. Nah, topik kita pada hari ini adalah investasi syariah. Tapi di sini aku nggak sendiri, aku bakal ditemenin dengan narasumber yang keren banget nih, yaitu Kak Iqbal. Oke, mungkin langsung aja kita ke Kak Iqbal. Oke Sobat Al-Sahra, kita udah bareng narasumbernya nih, yaitu Kak Iqbal. Mungkin langsung aja kita kenalan sama Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Terus kesibukannya akhir-akhir ini gimana? Oke, mungkin perkenalan dulu ya, kenalin semua teman-teman semua. Aku Iqbal dari Ekis 2020. Kabar aku baik dan sekarang untuk kesibukan aku fokus di BEM aja. Kalau dulu-dulu masih double-double organisasi, KC, BEM dan lainnya, sekarang cuma satu aja. Oke, waduh mantap ya. Berarti Kak Iqbal ini anak organisasi banget nih. Dan semoga untuk kedepannya semakin diberi kelancaran. Amin. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman. Karena topik kita hari ini sangat menarik banget nih, yaitu investasi syariah. Oke, aku mau sedikit nanya-nanya nih Kak. Boleh nggak nih? Boleh. Oke, kira-kira apa yang Kakak ketahui tentang investasi syariah sih? Dan apa aja prinsip utama yang melandasi investasi tersebut? Oke, mungkin secara mendasar investasi syariah itu adalah semacam compliance ya atau kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi pada dasarnya investasi syariah ini adalah investasi yang sesuai dan tidak melanggar prinsip-prinsip ketentuan agama Islam gitu. Oke, baik. Dan untuk tadi ini ya prinsip utama. Nah, prinsip utamanya juga sama kayak secara keseluruhan itu ekonomi Islam itu tidak boleh mengandung unsur maisir, gharar, riba, dan ketidakjelasan. Oh gitu teman-teman. Jadi intinya investasi syariah itu berdasar pada agama Islam dan unsur-unsurnya itu tidak mengandung riba, gharar, dan keasusilaan gitu. Yang kedua nih, bagaimana investasi syariah dapat berbeda dengan investasi konvensional pada saat ini? Oke, mungkin perbedaan sama konvensional ya. Mungkin secara aturan main itu sama, tidak boleh melanggar ya. Kita kembali ke prinsip muamalah ya. Semuanya itu diperbolehkan kecuali yang dilarang. Nah, dalam investasi syariah ini tidak boleh melanggar apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Dan secara teknisnya itu ada dua. Yang pertama, suatu investasi syariah itu kalau di saham atau di emiten itu tidak boleh perusahaan itu utang yang berbasis bunganya itu tidak boleh melebihi 45% dibandingkan total jumlah aset yang dimiliki. Dan kan biasanya perusahaan-perusahaan itu kan ada pendapatan non halal ya. Nah, atau ya sebut saja haram juga boleh. Nah, itu tidak boleh lebih dari 10%. Itu mungkin di instrumen saham ya. Kalau di instrumen obligasi syariah atau sukuk atau yang lain itu harus ada underlying asetnya. Kemudian akad-akadnya yang digunakan itu harus jelas dan sesuai DSN MUI gitu. Oke. Intinya antara investasi syariah dan investasi konvensional itu tetap mengutamakan syariatnya. Cuma di investasi syariah ini tidak boleh utang obligasi itu melebihi 45% ya Kak? Iya, benar. Gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan ketiga nih, apa manfaat atau keuntungan dari berinvestasi dalam instrumen syariah dibandingkan dengan konvensional? Ya mungkin untuk secara jangka panjang ya itu kita tidak hanya mendapat keuntungan duniawi saja, kita nggak dapat cuma sekedar cuan-cuannya saja, tapi dengan kita menerapkan prinsip syariat otomatis kita juga berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi tidak hanya duniawinya saja tapi akhiratnya juga dapat. Wih, mantep banget nih. Oke teman-teman, jadi salah satu keuntungannya itu selain kita menjalankan investasi, kita juga menjalankan syariat agama, sehingga kita juga dapat amalan dari agama Islamnya itu sendiri gitu kan. Oke, untuk pertanyaan yang keempat nih, kira-kira gimana sih dampak sosial dan lingkungan yang diperhitungkan dalam investasi syariah? Oke, ini cukup menarik. Iya. Jadi ada sebuah semacam bukan aturan main sih. Jadi Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola atau untuk memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan oleh Allah juga untuk kemakmuran manusianya juga. Nah,
tanpa merusak lingkungan, tanpa merusak apa yang menjadi ciptaan Allah ini. Jadi secara mendasar sangat-sangat fundamental ini sudah diatur, tidak boleh merusak lingkungan seperti pencemaran, kemudian kalau hutan tidak boleh adanya penebangan liar seperti itu tidak boleh. Oke, jadi karena sebagai manusia kita tentunya dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah ya Kak. Kita harus memanfaatkannya dengan baik, tidak boleh merusak lingkungan dengan penebangan liar dan penyebaran limbah yang kurang bermanfaat atau berpolusi gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira kendala apa aja sih yang terjadi dalam investasi syariah dan gimana cara mengatasinya? Karena kan mungkin di masyarakat investasi syariah itu kurang asing gitu loh, tidak terlalu didengar. Mungkin kendala paling utama adalah literasi masyarakat ya, tentang keuangan dan investasi syariah itu rendah. Mungkin orang-orang nganggapnya investasi syariah sama konven itu sama aja, karena kan basic yang digunakan juga sama. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian ada tantangan karena sempat ya kemarin ada masalah binomo dan lain sebagainya, itu yang mencemari pasar investasi. Jadi orang-orang itu jadi cenderung wah investasi ini haram, riba, gharar gini karena dicemari oleh oknum-oknum kayak binomo, Olimtrade dan yang lain sebagainya, itu tuh sebenarnya platform judi bukan platform investasi. Jadi minat masyarakat untuk investasi itu menurun drastis. Dan yang kedua adalah masyarakat Indonesia sebenarnya muslim terbesar di dunia. Cuma dana di dalam negeri ini, di RI ini, masyarakatnya masih middle income, dan otomatis yang bisa berinvestasi secara jangka panjang dan dalam skala besar itu hanya orang-orang, segelintir orang yang memiliki dana besar. Seperti kita yang memiliki dana kecil, kita tidak bisa berinvestasi skala besar dan panjang gitu. Oke, mungkin aku sedikit ngasih pertanyaan feedback lagi. Kira-kira gimana sih caranya supaya masyarakat itu bisa lebih tahu gitu tentang investasi syariah? Mungkin salah satu strateginya adalah peningkatan literasi ya. Mungkin banyak lembaga-lembaga keuangan syariah atau mungkin semacam sekuritas yang dia menyediakan layanan syariah itu, strateginya biasanya di unit bisnis itu dia memberikan edukasi untuk pemahaman kepada masyarakat luas, dan dalam hal ini adalah masyarakat muslim, karena pangsa pasar Indonesia adalah masyarakat muslim yang terbesar di Indonesia. Mungkin salah satu strateginya itu. Kemudian dari pengenalan, lebih ke pengenalan instrumen-instrumen syariahnya seperti sukuk, kemudian surat berharga negara syariah, kemudian juga emiten syariah atau saham dan lain sebagainya, itu perlu lebih dikenalkan lagi kepada masyarakat. Karena jangan bicara syariah dulu, masyarakat Indonesia literasi keuangannya itu rendah, belum yang syariah. Konvensional aja masih rendah, apalagi yang syariah. Nah, strategi utamanya adalah peningkatan literasi. Oke, baik nih. Jadi dari pernyataan Kak Iqbal tadi ada beberapa hal yang perlu aku simpulin nih. Yang pertama, kenapa sih masyarakat Indonesia masih belum mengenal investasi? Itu salah satunya adalah kurangnya literasi. Nah, gimana sih caranya supaya literasi masyarakat Indonesia terhadap investasi itu semakin lebih tahu gitu? Itu salah satunya adalah dengan pengenalan, adanya edukasi dan sosialisasi. Karena mungkin masyarakat Indonesia itu kebanyakan adalah middle. Jadi hanya segelintir orang yang tahu tentang investasi. Maka dari itu perlu adanya pengenalan lebih lanjut agar masyarakat itu dapat lebih tahu tentang investasi, utamanya investasi syariah. Oke Sobat Al-Sahra, mungkin kita cukupkan diskusi Al-Sahra yang kedua ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Stay tune terus di YouTube-nya Kasih. Dadah.